Kita sering mendengar istilah pemanasan global dan perubahan iklim. Namun kita jarang mengetahui bahwa kedua hal tersebut bisa disebabkan dengan makanan kita sehari-hari. Tapi ini bukan soal menghitung jejak karbon, produksi, juga distribusi makanan sampai ke piring dan meja makan kita. Tapi ini soal bagaimana perilaku kita sering tidak menghabiskan dan membuang sisa makanan kita sehari-hari. Membuang makanan adalah kebiasaan yang tampaknya sepele. Di balik sepiring nasi yang dibuang, ada air, energi, lahan, dan bahan bakar yang terbuang percuma. Seluruh proses itu menghasilkan emisi karbon. Akibatnya, potensi kerugian ekonomi dapat mencapai 551 triliun rupiah per tahun, belum termasuk dampak lingkungan berupa emisi gas rumah kaca. Setiap sendok makanan atau setiap butir nasi yang kita buang bisa menyebabkan gas yang dapat memperparah pemanasan global. Gas tersebut bernama gas metana. Gas ini bahkan bisa mengikat panas 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Pada saat makanan membusuk di tempat sampah, ia melepaskan gas metana, gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Maka setiap sendok yang terbuang sebenarnya ikut mempercepat pemanasan global. Sampah nasional secara agregat, kalau kita lihat persentase sampah nasional itu 30-40%. Sampah di TPA itu adalah sampah organik yang sebagian besar itu dari food loss. Jadi kalau sampah food loss kita tidak treatment dengan baik dan terbentuk secara proses dekomposisinya secara anorganik atau anaerobik, itu akan membentuk gas metan. Dan gas metan itu memiliki daya rusak atau daya destruktif itu sekitar 20-40 kali lebih ganas dibandingkan CO2 atau karbon dioksida itu sendiri. Menurut catatan PBB, sampah makanan menghasilkan 8 hingga 10% dari total emisi global. Sekurangnya 300 juta ton makanan terbuang setiap tahun di seluruh dunia atau setara dengan sepertiga dari seluruh makanan yang diproduksi secara global. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sampah makanan adalah jenis sampah rumah tangga terbanyak. Menurut data KLH dan Bappenas, selama periode 2023, total produksi sampah domestik nasional diperkirakan mencapai 73,2 juta ton per tahun dan akan terus meningkat hingga 82,2 juta ton per tahun pada 2045 mendatang. Dari jumlah tersebut, sampah organik dapat mencapai sekitar 62% dari total timbulan sampah nasional. Ya, potensinya cukup besar ya istilahnya ya. Selama ini kan kita tahun 2023 itu sekitar 70 jutaan, 73 lah kalau tepatnya itu sekitar 62% itu organik. Nah, 2/3 itu adalah sampah berupa sisa makanan yang tentunya sayang kalau istilahnya itu disia-siakan sebetulnya ya. Memang idealnya sih konsepnya tidak ada food loss and waste, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, kalau dampaknya mungkin saya pikir sampah itu memang kalau dari sisi emisi ya mungkin tidak terlalu besar dibanding energi, tapi dengan kandungan metan dan sebagainya ketika numpuk gitu ya, itu tentunya punya dampak yang berbahaya sebetulnya. Dari total sampah organik yang dibuang ke lokasi pembuangan akhir, sampah makanan menyumbang lebih dari 50%. Ketika membusuk, tumpukan ini menjadi salah satu sumber terbesar gas metana di udara. 1 ton sampah organik dapat menghasilkan sekitar 100 hingga 150 meter kubik gas metana melalui proses dekomposisi anaerobik. Makan sampai habis mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan oleh jutaan manusia di bumi, maka bisa mengurangi kontribusi pelepasan gas metana ke atmosfer. Jadi, kalau ada pertanyaan apa kontribusi paling sederhana kita untuk membantu mengurangi pemanasan global juga perubahan iklim, jawabannya bisa berperilaku lebih baik dalam memakan makanan kita sehari-hari dengan cara ambil secukupnya, makan sampai habis. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Jakarta.